Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Pristikananda dari Tadris IPS 1 semester 4 akan menjelaskan tentang strategi kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi profesional guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang kompetensi profesionalisme guru. Nah, di dalam perspektif kebijakan pemerintah nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Pada kompetensi pedagogik, para guru dapat diandalkan dalam mengajar dan mendidik siswa-siswi sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Guru bidang studi pendidikan yang mereka ajarkan sudah mengacu pada standar kurikulum 2013 dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan kurikulum tersebut. Nah, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Dalam berkomunikasi dengan sesama guru, siswa atau siswi maupun masyarakat sekitar, selalu bersikap dan berbicara dengan sopan dan santun, menjaga diri, harkat dan martabat seorang guru dengan tidak melakukan perbuatan tercela maupun sewenang-wenangnya. Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial. Adanya kemampuan bersosialisasi peserta didik dengan cara guru mampu menjalin komunikasi dalam proses kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kekompakan antar guru dalam bekerja sama memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang keempat ada kompetensi profesional. Nah, di dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebagai seorang pendidik yang profesional dan bisa menetapkan diri sebagai fungsional transfer ilmu, pengetahuan kepada anak didiknya dalam proses belajar mengajar yang meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, maka guru sebagai fasilitator harus membuat dan menyiapkan bahan ajar sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekolah. Pembahasan yang kedua ada guru dalam menjelaskan profesinya sebagai guru profesional. Nah, dalam kompetensi profesionalisme guru, seorang guru dituntut mempunyai kemampuan dasar keguruan sebagai berikut. Nah, ini saya akan jelaskan juga. Yang pertama itu tentang menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, intelektual, moral, dan sosial budaya. Dalam menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, intelektual, moral, dan sosial budaya adalah hal yang penting dalam pembelajaran dan akan memudahkan guru dalam memberikan materi kepada peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Seorang guru harus memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang dibawanya. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran. Guru harus memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan, menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk pencapaian tujuan. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Di sini guru sebaiknya dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diambil. Karena pada saat ini informasi tidak hanya ada di buku saja, melainkan sekarang sudah ada di internet yang dapat membantu guru menciptakan kreativitas untuk pembelajaran. Dan yang kelima ada memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki. Dalam memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki seorang guru dengan baik untuk memperoleh hasil yang bagus dari siswa. Nah, pembahasan ketiga ada faktor penentu sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu. Dalam pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari 5 faktor pendidik agar kegiatan pendidikan terletak dengan baik. Yang pertama ada faktor tujuan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sekolah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua ada faktor guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada faktor siswa. Siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik, tingkah laku, dan minat bakat dari anak didik. Yang keempat ada faktor alat. Nah, yang dimaksud dengan faktor alat di sini adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan. Nah, yang kelima ada faktor lingkungan masyarakat. Dan yang kelima itu ada faktor lingkungan masyarakat. Kemajuan pendidikan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh masyarakat, termasuk orang tua siswa. Karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat, sulit untuk melaksanakan pendidikan mutu. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Dan pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Nah, ada beberapa strategi yang diikuti oleh kepala sekolah dalam melakukan pembinaan profesionalisme guru. Yang pertama itu ada kepala sekolah mendengarkan apa saja yang dikemukakan oleh guru. Bisa berupa kelemahan, kesulitan, kesalahan, masalah, dan apa yang dialami oleh guru. Yang kedua ada mengklarifikasi. Memperjelas mengenai yang dimaksud oleh guru. Maka dalam mengklarifikasi ini, kepala sekolah memperjelaskan apa yang diinginkan oleh guru dengan menanyakan kepada guru-guru. Yang ketiga ada mendorong. Nah, istilah mendorong dalam strategi adalah kepala sekolah mendorong kepada guru agar mau mengemukakan kembali mengenai sesuatu hal bila mana masih dirasakan belum jelas. Dalam strategi kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dengan baik, yaitu dengan memberikan kursus komputer kepada setiap guru-guru yang kurang akan pengetahuan teknologi. Dan kepada kepala sekolah bisa menyesuaikan strategi yang tepat untuk menyelesaikan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan guru dan siswa. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari saya tentang mengenai strategi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.